Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Mudah-mudahan kabar baik semuanya Mas Bro. Mas Bro semuanya, Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa berjumpa kembali di channel Agung Jayanto Mas Bro. Mas Bro, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan hari ini juga kita semuanya diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berguna bagi kita semuanya Mas Bro. Mas Bro, saya datang untuk membawakan beberapa cuplikan video tentang pengakuan rakyat atau pengakuan warga tentang kinerja Bapak Jokowi selama ini Mas Bro. Dari Bapak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo sampai Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode Mas Bro. Ini banyak komentar dari warga, khususnya warga Solo, mengakui di saat Bapak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode, ada pengakuan dari warga Solo Mas. Dan khususnya komentar-komentar dari saudara-saudara kita yang di Papua sana Mas. Saudara-saudara kita yang di Papua sana mengakui dan menghormati sosok Bapak Jokowi yang sangat luar biasa Mas. Saudara-saudara kita yang di Papua sana merasa Bapak Jokowi selama menjabat 2 periode, Bapak Jokowi sudah sampai datang ke kota Papua atau ke daerah Papua itu sampai 9 atau 10 kali Mas. Dan daerah Papua memang diprioritaskan oleh Bapak Jokowi pembangunannya Mas Bro, karena selama berpuluh-puluh tahun daerah Papua itu tidak dipikirkan, tidak dijangkau atau dipinggirkan, dianaktirikan Mas Bro. Jadi saudara-saudara kita yang di Papua sana mengakui adanya Bapak Presiden Jokowi menjabat Presiden Republik Indonesia. Baru ada presiden yang mau menginjak kakinya dan mau memikirkan pembangunan di daerah Papua sampai memberikan harga yang sama seperti di daerah Jawa Mas. Saudara-saudara kita yang di Papua tidak menerima Mas Bro. Seperti kita sering lihat mama-mama Papua yang tidak rela kalau Bapak Jokowi disakiti di daerah Jawa, disuruh pulang ke Papua. Karena saudara-saudara kita yang di Papua mengakui Bapak Jokowi adalah orang Papua. Bapak Jokowi adalah anak Sorong. Bapak Jokowi adalah darah Sorong. Makanya saudara-saudara kita yang di Papua sana tidak menerima kalau Bapak Jokowi selama ini difitnah, diremehkan, direndahkan. Mas Bro semuanya, pengakuan saudara-saudara kita yang di Papua sana sangat memilukan untuk kita semua. Karena saudara-saudara kita di sana memang benar-benar mencintai dan sangat mencintai terhadap Bapak Jokowi yang sangat luar biasa. Ayo Mas Bro, kita dengarkan komentar rakyat tentang kinerja Bapak Jokowi selama ini Mas Bro. Biar para pembenci mendengar komentar warga atau komentar rakyat tentang kebaikan atau keberhasilan Bapak Jokowi memimpin negara Republik Indonesia Mas Bro. Karena Bapak Jokowi memang presiden yang bisa membangun, yang bisa merubah wajah Indonesia, dan yang bisa memakmurkan rakyat Indonesia Mas Bro. Ayo Mas Bro, let's go. Ramah, terus ngerti ya sama rakyatnya. Kalau menurut saya loh ya, nggak ada kurangnya. Iya, sosok yang perfect untuk menjadi pemimpin. Baik sih Mas,
baik rakyat kan gitu. Terus sering bantu-bantu yang kurang mampu gitu, sering banget. Dan enggak sombong, ramah sama warganya kan gitu. Kalau untuk pembangunan sih ini sangat maju Mas untuk Pak Jokowi waktu dipegang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orangnya pendiam tapi banyak kerjanya, suka menolong. Terus Pak Jokowi itu juga apa ya Mas, kalau orang Solo itu tirakatnya bagus. Pak Jokowi itu ya. Pak Jokowi dulu waktu di Solo itu bagus Mas kerjanya, terutama juga bantuannya sosial, terus banyak pembangunan itu bagus Mas. Menurut saya seperti itu, sosok yang pemimpin yang ibaratnya mengetahui rakyat Mas, merangkul rakyat gitu loh, kayak ngomongke uang dari orang Jawa. Begitu beliau jadi presiden, yang rasain lagi. Iya, kinerja Pak Jokowi yang luar biasa kita rasain lagi. Jadi lebih gampang aja sih Mas, kalau kita dulu nyari surat-surat gitu agak sulit ya, sekarang itu enggak. Terus bantuan anak-anak sekolah juga agak lebih ringan juga dari yang dulu-dulu gitu. Aku sangat berterima kasih sama Pak Jokowi, sangat membantu rakyat kecil kan gitu. Terutama untuk kalau ada bencana apa itu langsung turun tangan gitu Mas. Untuk Pak Jokowi saya berterima kasih sekali, sangat membantu rakyat-rakyatnya kecil gitu. Setelah kepemimpinan Pak Jokowi, Solo itu semakin terkenal gitu. Iya, semakin terkenal, semakin baik di segala pembangunan Solo juga. Pak Jokowi sebagai wali kota Solo itu juga sangat bagus sekali. Program-programnya, pembangunannya juga bagus. Kayak ada masjid ini kan ikon kota Solo Mas. Terima kasih Bapak sudah mau berjuang buat rakyat Indonesia, sudah mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Pokoknya harapannya Pak Jokowi sehat-sehat terus aja lah. Ya, selamat datang di kota Solo lagi Pak. Jadi sedih. Pokoknya terima kasih udah selama 2 periode membangun Indonesia. Selamat datang, selamat pulang kampung. Sehat-sehat terus aja lah sama Ibu. Udah gitu aja. Kepada Bapak Joko Widodo sangat berterima kasih sekali atas selama ini telah menjabat di Kota Solo dan khususnya Kota Solo dan seluruh Indonesia. Sangat berterima kasih karena dengan berjabatnya dengan Pak Jokowi kemajuan banyak sekali yang kami rasakan dari rakyat gitu. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Ya, selamat datang Pak Jokowi ke Solo kembali. Semoga Pak Jokowi diberi kesehatan, diberi rezeki melimpah, sehat selalu aja Pak Jokowi. Biar kita selalu bisa ketemu dengan Pak Jokowi, gitu Mas. Amin. Kepada Pak Joko Widodo, saya sebagai warga asli Solo mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Jokowi selama ini, sehingga kami warga Solo terbantukan dengan bantuan Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, banyak rezekinya, bahagia selalu, dan semoga bisa kembali ke Solo yang tercinta ini ya Pak. Nggak ada gantinya pokoknya Pak Jokowi itu terbaik. Ahlan wa sahlan, selamat datang Sugeng Rawa Pak Jokowi kembali lagi ke Solo. Kami orang Solo selalu menerima Pak Jokowi dan kami selalu mendukung Pak Jokowi. Kami tegak lurus sama Pak Jokowi. Ya, untuk Pak Jokowi, ya kalau sudah jadi presiden kemungkinan kan malah masih merakyat terus Mas. Jadi untuk selanjutnya mudah-mudahan ada yang meneruskan programnya lagi, itu aja ya itu tadi Mas. Terima kasihnya atas semua programnya, itu kita merasakan, dari bantuannya kita merasakan, terus pembangunan kita merasakan. Jadi terima kasih sekali buat Bapak Jokowi, ya semoga sehat selalu pokoknya. Pak Joko Widodo, semua orang di Indonesia Raya ini memarako, terlebih orang-orang di Jawa. Saya mau bilang, kau pulang ke Papua, kau jadi orang Tanah Tabi. Kau pahami itu nanti begini, Joko Widodo yang kadewa, asal dari Tanah Tabi, Kampung Ornu, di Kabupaten Jayapura, distrik Ravenirar. Jadi, kau pulang datang saja ke
Iya, tanah tadi dia ragu-ragu. Rumah ada itu tanah besar, gunung-gunung ada tambang. Di lautan kau mau bikin kebun kah, kau mau bikin wisata kah, kau datang di sana ini akan aman. Hormat Pak Kadewa. Seorang pemimpin seperti beliau, saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu. Bapak masuk di orang di rumah numpang kamar kecil untuk banget. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Biasa. Ya, Selama ini sangat luar dari biasa hal sekali. kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Kalau saya pribadi, saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya mau? Alasannya, kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini. Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini. Baik di Papua Barat maupun di Papua. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju. Apa yang membuat mereka tidak setuju? Presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi, pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya lewat supaya dia jalan. Harapannya untuk presiden bagaimana harapannya? Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah lakukan. Jadi melanjutkan pembangunan yang dia sudah lakukan. Harapan saya begitu. Ya, bangsa Indonesia kita sudah lakukan. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa Papua. Jadi masih ada pelanjutan beliau punya pembangunan masih berjalan. Jalan-jalan semua. Itu harapan saya. Halo Papua. Wah, jauh-jauh dari Papua sowan Pak Jokowi. Ya, apa alasannya? Karena mengingat pekerjaan tangannya. Oh begitu. Yang suka menggendong orang Papua. Oh begitu ya. Karena dalam sejarah pemerintahan Indonesia nggak Yes. pernah ada presiden yang mau turun gendong orang Papua. Oh gitu. Jadi itu sangat mengesankan. Dan ini baru dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, walaupun aku bukan orang asli Papua, Ya. aku berdomisili di sana, aku asli orang NTT. Oh iya. Tapi rasanya tuh nggak pernah ada seorang presiden seperti Joko Widodo. Sehingga aku tuh penasaran. Gitu ya, Kak, ya. Joko Widodo tuh orang tuanya tinggal di mana, gitu. terus kampung halamannya tuh seperti apa, Siap, makannya siap. apa, kok bisa merakyat banget ya. Asmat harga mati untuk NKRI. Ya. Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ketujuh datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asmat. Lanjutkan. Presiden lagi. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Jokowi itu
orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong pusat. Mantap. Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus. Sekali sampai belasan juta. Iya. Kalau sekarang berbayar apa gratis, Mak? Gratis. Gratis ya? Iya. Lama nggak, Mak? Tidak lama. Ini tidak ada 6 bulan, setengah tahun, tidak. Ini mungkin 3-4 bulan ada baru saya dapat. Orangnya terlalu baik, terlalu jujur. Siapa yang salah tetap dapat ikan. Itu yang saya senang. Walaupun ketemu masyarakat kecil begini, Bapak dia selalu baik untuk kita. Siapa walaupun itu dia tentara ke polisi ke salah, tetap Bapak suruh ikat. Itu yang saya senang. Saya selalu ikuti berita itu. Biasanya lihat di TV, tapi hari ini kita bisa ketemu langsung. Terima kasih buat Bapak yang sudah datang melihat kami di Papua. Dan sepengetahuan saya, pemimpin yang banyak dicaci maki ketika saat memimpin, kemudian ketika dia nanti berhenti meninggalkan legacy, dia akan ditangisi. Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia tidak suka dengan Jokowi. Saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Perasaannya bisa dapat sepeda dari Bapak Presiden apa? Senang karena itu salah satu impian kali ya, karena pernah kayak coba ya saya dapat sepeda sambil hafal 10 nama ikan. Nah pernah itu saya kepingin tapi tidak pernah kesampaian, dan akhirnya memang impian tuh harus dibanggakan. Akhirnya bisa dapat sepeda. Terima kasih Pak Presiden, senang sekali. Itu sebuah kebanggaan untuk saya. Terima kasih, dan untuk orang-orang Nabire pasti bangga sekali dengan saya karena mendapatkan sepeda itu. Itu saja sih. Ada lagi yang mau disampaikan buat Bapak Presiden? Buat Pak Presiden, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk berkolaborasi dan mempunyai tempat yang mengembangkan karakter kita, lalu mengembangkan inovasi dan membuat kita tuh pede untuk bersaing dengan kakak-kakak yang ada di luar Papua, dan tidak ada bedanya, hanya jarak saja. Banyak orang Australia tahu Bali, tapi Bali Bali sendiri tidak Indonesia. Dan saya pikir waktu Jokowi Presiden, saya pikir berita dan his achievements have raised our understanding of Indonesia as a country. So maksudnya beliau di sini kebanyakan orang di luar itu lebih tahu Bali daripada Indonesia. Bali mau famous dan Indonesia. Tetapi dengan terpilihnya beliau menjadi presiden 2 kali, Indonesia ini menjadi dikenal. Di dunia ini jadi dikenal, terutama di Australia. Sendiri selama ini masih banyak belajar Bapak untuk keanekaragaman kami sendiri orang Papua Bapak. Karena di Papua sendiri, contoh saya dari daerah kepulauan dan adik-adik dari daerah pegunungan, itu budaya kami begitu beda Bapak. Jadi memang tidak gampang urus orang Papua. Saya mengerti Bapak juga. Ini kan kita ngurusnya kan bukan hanya Papua saja. Betul sekali, Sabang Bapak. sampai Merauke itu tahu dah. Ada 714 suku. 714 suku. Coba. Mohon maaf saya tidak meremehkan presiden yang lain, tapi terima kasih Pak Presiden. Karena kepemimpinan Bapak
perhatian khusus untuk Papua. Tuhan berkati Bapak. Kemudian ya paling tidak, bukan paling tidak tapi kenyataan Pak, 4 atau 5 kali mungkin Pak Presiden ke Papua ini luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Doa kami serta 7 kali. Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Saya cerita banyak itu berapa kita harus bangkit gitu loh. Kita terharu, artinya kita bersyukur sekali sama kita punya Bapak Presiden yang sangat baik. Kita nggak tahu kapan lagi Bapak Presiden baik seperti beliau. Gitu. Itu yang saya sedih gitu karena gila kita ada sekian puluh tahun ditinggalkan begitu, dibiarkan kita tinggal jauh sekali, dan ketika era beliau ini kan kita dibangun dengan luar biasa. Jadi saya kayaknya terharu sekali ketika beliau benar dibangun dari bawah. Saya sudah nangis. Artinya kita harusnya bersyukur sekali karena kita punya presiden yang sangat baik ini. Dan kita hari ini perhatikan, makanya kita orang Papua saatnya kita bangkit gitu loh. Jangan bikin pikiran yang macam-macam. Ayo mari bangun diri, sekolah-sekolah dengan benar, kerja dengan benar. Ayo mari bangun tanah Papua ini supaya kita ada sejarah yang kita saudara-saudara di luar Papua. Amin, amin, amin. Makanya saya itu terharu sekali nih. Dan rasa syukur kami, mengucapkan terima kasih kami terhadap Bapak yang telah mendorong Papua, dan setidaknya kita membalas kasih sayang itu kepada orang tuanya yang sekarang di sini. Dan kita akan memberikan sebuah indera mata mahkota, kita akan memberikan sama Bapak dan juga kita akan memberikan sama Ibu. Sekolahnya di mana? Di 11 Maret. Benar, fakultas. Keolahragaan. Apa? Keolahragaan. Hari ini saya senang dan bahagia bersama adik-adik Papua. Bahwasanya Bapak menerima kami di sini. Kami juga senang Bapak telah membangun tanah Papua, terkhususnya masyarakat Papua. Dan kami sebagai mahasiswa yang ada di Solo, kami merasa nyaman juga. Sehingga kami juga telah memberikan cindera mata sebagai tanda cinta kasih kami. Terima kasih banyak. Jokowi satu pribadi yang memang benar, dia merakyat. Dia sangat merakyat. Apabila turun ke daerah-daerah, dia selalu menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. Ini namanya Jokowi. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi.
Bapak untuk pelayanan selama ini, Bapak memimpin dan kami Papua selalu diperhatikan dan kami menganggap bahwa Bapak adalah Tuhan kami, adalah orang tua kami. Terima kasih untuk pembangunan yang sudah dilakukan untuk kami di Papua. Terima kasih Sorong, terima kasih Tanah Papua. Mereka teriak histeris memanggil Jokowi yang dikawal ketat pas pampres. Bahkan tidak sedikit masyarakat meneteskan air mata haru, seakan belum siap jika Jokowi mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024 mendatang. Dalam sisa jabatannya saat ini akhirnya tetap mantap, maju dan terus maju. Biar Tuhan Yesus memberkati, Allahu Akbar memberkati dia. Dalam sisa jabatannya dia tetap tampil dengan selalu maju dan terus maju. Dan saat ini kami akan menerima juga presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. Biar urapan dari surga mengalir sama dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia diberkati oleh Maha Besar, penguasa langit dan bumi. Dia dekat untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Saya kata terakhir ini tuh menjabat presiden. Masa akhir. Iya, masa akhir. Terus kesannya Pak Jokowi itu cukup banyak. Cukup banyak. Ada yang bisa diungkapkan? Salah satu dapat bantuan PKH, anak sekolah, bantuan sekolah. Rasa ya sedih kehilangan Bapak Presiden Jokowi. Sedih sekali. Diketahui agenda kunjungan kerja Jokowi di Sulawesi Utara setelah di Kota Bitung di hari yang sama bertolak ke Bolaang Mongondo untuk peresmian bendungan dan tabur benih ikan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan.